bagian ini kita akan belajar terkait dengan logical equivalence dan semantic double aux. Definisi, misalnya A1 ya, dan A2 itu adalah formula, maka interpretasi dari A1 sama dengan interpretasi dari A2 untuk semua interpretasi di I. Maka A1 ya, secara logika ekuivalen dengan A2, atau A1 sama dengan A2. A1 ekuivalen dengan A2. Contohnya, apakah P ya, P atau Q itu ekuivalen dengan Q atau P ya. Jadi kalau kita tuliskan, ekivalenkah P dan atau Q dengan Q atau P. Jadi untuk mengeceknya kita harus melihat interpretasi untuk kedua formula ini. Jadi harus dilihat interpretasi untuk formula ini caranya dengan memasukkan ke atom P dan Q masing-masing nilai true dan false, kemudian dicek gitu nilainya. Jadi di sini karena ada dua atom ya, ada dua atom, tentu nantinya akan ada 4 baris ya, 4 baris nilai kebenarannya ya. Jadi masing-masing ini nilainya untuk P dan Q dimasukkan ya, sehingga mendapatkan nilai ini, dan untuk Q atau P dimasukkan sehingga didapatkan nilai ini. Nah, dari sini dicocokkan nilainya sama enggak. Kalau sama, maka dapat disimpulkan P atau Q itu ekuivalen dengan Q atau P. Jadi pembalikannya atomnya menghasilkan satu yang ekuivalen. Jadi ada sebuah teoremanya. Dari sini kita ambil sebuah teorema A1 A2 bagian dari sebuah formula, maka A1 atau A2 ekuivalen dengan A2 atau A1. Kita sudah belajar terkait dengan equivalency ya, equivalency dan logical equivalence. Jadi kita sudah belajar simbol ini, logical equivalence dan equivalency. Equivalence, simbol B implikasi seperti ini, dia merupakan boolean operator ya, di propositional logic, dan bisa muncul di propositional logic. Sedangkan logical equivalence dia bukan boolean operator ya, tapi dia merupakan notasi untuk pasangan formula di propositional logic. Jadi tetapi keduanya ada hubungan ya, antara A1 A ekuivalen A2 dan ekivalensi A1 A2 itu ada hubungannya adalah A1 dan A2 secara logika ekuivalen dengan A2 jika dan hanya jika A1 diimplikasi A2 atau A1 ekivalensi A2 benar untuk semua interpretasi. Jadi syaratnya seperti itu. Berikutnya terkait dengan substitusi. Substitusi ini kalau di aritmatika adalah mensubstitusi sesuatu gitu ya. Misalnya saja ya, misalnya Y adalah X tambah 1 ya. Maka untuk X sama dengan 1, artinya nilai X itu digantikan dengan nilai 1, maka diperoleh 1 tambah 1 sama dengan 2. Jadi proses substitusinya adalah di sini ya, X digantikan dengan angka 1. Di propositional logic juga
ada proses substitusi ya. Misalnya ada formula A itu adalah formula dari B jika A itu adalah subtree dari B. Ya, jadi kalau dia subtree dari sesuatu, maka dia itu adalah subformulanya ya. Misalnya seperti ini ya. Maka dapat kita katakan bahwa ini adalah subtree dari formula ini ya, secara keseluruhan. Sehingga jika A dan B tidak sama, maka dia dapat menjadi subformula dari B. Nah, ini sebuah formula ya, P maka Q, ekivalensi negasi P maka negasi Q, itu terdapat beberapa formula. Pertama itu adalah P maka Q, negasi P maka negasi Q, kemudian negasi P nya sendiri, negasi Q nya sendiri, P nya dan Q nya. Nah, ini adalah seluruhan formulanya ya. Ini adalah P maka Q, kemudian ini adalah P maka Q, kemudian yang ini adalah tentu negasi P maka negasi Q, ini adalah negasi P, ini adalah negasi Q, ini P dan Q nya. Nah, ini bagaimana cara membreakdown satu formula menjadi beberapa subformula. Nah, substitusi kita bisa definisikan, misalnya A itu adalah sebuah subformula dari B dan A adalah sembarang formula, maka notasi B A aksen disubstitusikan ke A. Nah, ini adalah penimbulan bahwa kita sedang mensubstitusikan nilai A ke nilai A aksen ya, nilai aksen ke A di dalam formula B. Nah, contohnya adalah seperti ini, misalnya ini adalah formula B gitu ya. Formula B adalah P maka Q, negasi ekivalensi negasi P maka negasi P, maka jika P maka Q ini kita misalkan A, kemudian aksen adalah negasi P maka Q, maka proses A disubstitusikan ke A, aksen disubstitusikan ke A di B, kita peroleh seperti rumus formula berikut, yaitu dengan menggantikan A ini ya, A di sini dengan A aksen di sini ya, A aksen di sini, maka kita dapat formula seperti ini. Ini caranya mensubstitusi di proportional logic ya, dan sama prosesnya di aritmetika juga seperti itu ya, jadi analogi ya. Jadi teoremanya adalah jika A adalah subformula dari B dan A aksen adalah formula, sehingga A itu ekivalen ya, jadi kalau tidak secara logika tidak ekivalen, maka kita tidak bisa melakukan proses ini, yaitu syaratnya gitu. Nah, ini definisi substitusi di proportional logic. Formula di proportional logic dapat disederhanakan dengan menggunakan beberapa aturan ya, atau persamaan. Salah satunya adalah absorpsi konstan. Jadi dalam hal ini beberapa persamaan itu dia bisa dianggap sebagai akan bernilai tetap ya, tidak tergantung kepada atomnya ya. Contohnya seperti ini ya, untuk A atau true ya, tidak peduli nilai apapun di sini ya, apakah ini nantinya true atau false, selalu akan menghasilkan true. Jadi kalau ada didapatkan persamaan seperti ini, maka ini bisa dieliminasi ya, menjadi hanya true.
Atau kalau kita dapatkan A atau false, maka dia akan tergantung hanya kepada nilai A-nya saja, sehingga dapat dibuat seperti ini, hanya A gitu ya. Kemudian A implikasi true tidak akan dipengaruhi oleh nilai A. Apapun nilai A, dia akan selalu menghasilkan true. Demikian juga A implikasi false, maka dia akan selalu menghasilkan nilai negasi dari A. Jadi persamaan seperti ini dapat disederhanakan seperti ini. Demikian juga B implikasi true, tidak peduli nilainya, maksud saya tidak tergantung pada nilai di sini lagi, tapi dia akan selalu menghasilkan tergantung nilainya apa saja. Ya, demikian seterusnya untuk persamaan yang lain. Ya, nah ini dapat dia hasilkan persamaan dapat diwakili ya oleh persamaan sebelah kanannya. Nah ini yang disebut dengan absorption constant. Kemudian berikutnya adalah identical operand ya. Jadi kita bisa menggantikan ya satu persamaan ya, satu formula dengan formula yang lain ya. Misalnya A itu bisa kita gantikan dengan double negasi A, atau A atau A itu sama dengan A, atau A atau negasi A itu selalu bernilai true, atau A implikasi A selalu bernilai true, A B implikasi A selalu bernilai true, dan seterusnya ya. Kita bisa menggunakan operator-operator yang identik. Berikutnya adalah sifat dari komutatif, asosiatif, dan distributif ya. Sifat-sifat ini dimiliki juga oleh propositional logic ya. Jadi contohnya adalah A atau B ya, ini yang secara komutatif ya. A atau B kita bisa tuliskan B atau A. A B implikasi B kita bisa tuliskan B implikasi A. Nah demikian seterusnya ya, ini aturan-aturan yang komutatif. Nah, kemudian jika sebuah negasi ditambahkan ya, sebuah negasi ditambahkan seperti ini, negasi ditambahkan, kemudian arahnya itu harus dibalik ya. Jadi di sini seperti ini, A dan B menjadi negasi B, maka negasi A itu ekuivalen, secara logika ekuivalen. Nah ini formula ini disebut sebagai kontrapositif ya. Jadi ini adalah kontrapositif dari yang ini, yaitu kontrapositifnya. Berikutnya ada aturan komutatif ya, komutatif, asosiatif, dan distributif. Yang pertama ini kita lihat adalah aturan asosiatif ya. Nah, ini aturan asosiatif ya. Di sini A atau B atau C dapat dikerjakan dulu, A atau B kemudian atau C. Demikian juga dengan ekuivalensi seperti ini ya, kita bisa mulai lagi dari sini A dan A maka B, kemudian A C. Demikian juga dengan dan untuk eksklusif OR berlaku asosiatif. Nah kemudian kita bisa menggunakan aturan-aturan yang lain ya, aturan lain seperti aturan-aturan seperti ini ya. A maka B, maka bisa dituliskan A maka B, atau B maka A. A maka B bisa dituliskan A atau B ya. Jadi ini kita bisa menggunakan beberapa aturan De Morgan ya untuk menggantikan satu operator dengan operator lain. Berikutnya kita akan membahas terkait dengan satisfiability, validity, dan consequence. Berikutnya adalah konsep dasar ya untuk menentukan semantik dari sebuah formula. Yang pertama terkait dengan satisfiability ya.
ya, satisfiability. Kapan dia dikatakan satisfiable? Jika ya, if ini ya, dibacanya jika interpretasi dari A itu benar atau true untuk beberapa interpretasi, jadi tidak untuk semua. Kemudian kapan dikatakan sebuah formula valid? Ini simbolnya seperti ini. Ini bacanya valid, A itu valid gitu ya. Kapan dia valid? Jika interpretasi dari A itu benar untuk semua interpretasi. Nah, ini validitas di propositional logic ini disebut juga sebagai tautologi. Berikutnya, kapan dia dikatakan unsatisfiable? Jika hanya dia tidak satisfies. Atau interpretasi, untuk beberapa interpretasi itu untuk interpretasinya false untuk semua interpretation. Nah, jadi untuk semua false untuk semua interpretation, ini memang seharusnya kalau dia unsatisfiable, seharusnya dia tidak valid ya. Nah, ini nanti di teorema dikatakan bahwa A itu valid ya. A itu valid jika negasi A itu tidak unsatisfies, atau A itu satisfies jika A itu satisfies jika negasi A-nya falsifiable. Kapan dia dikatakan falsifiable? Jika dinyatakan bahwa untuk beberapa interpretasi dia false, itu dikatakan falsifiable ya, atau dia dikatakan tidak valid ya. Ini simbolnya seperti ini. Jadi dia tidak valid, dia tidak untuk beberapa interpretasi, dia untuk beberapa interpretasi dia false. Nah, ini definisi ya, definisi satisfiable, kemudian definisi valid, definisi unsatisfiable, dan definisi falsifiable. Kita bisa buat itu dalam sebuah diagram ya, bahwa sesuatu yang valid itu dia harus benar di semua interpretasi. Jadi simbolnya seperti ini ya, mengulangi yang tadi ya. Jadi harus benar di semua interpretasi. Satisfiable, dia dapat benar di beberapa interpretasi ya, benar di beberapa interpretasi ya, benar di beberapa interpretasi, dan kalaupun benar semua di interpretasi dapat dikatakan falsifiable juga gitu ya. Jadi ini memang cakupannya lebih luas ya dari valid ya. Jadi sesuatu yang valid pasti satisfiable juga gitu ya. Kemudian falsifiable ya, falsifiable yang kedua ini berarti dia sesuatu yang tidak valid gitu ya. Itu disimbolkan seperti ini, dia nggak valid, dan dia itu untuk beberapa interpretasi dia false, untuk beberapa interpretasi false artinya dia benar di beberapa interpretasi ya. Nah, itu disebut falsifiable gitu ya. Ataupun kalau dia pun salah di semua interpretasi, atau itu disebut tidak valid, itu disebut juga falsifiable. Sementara unsatisfied kalau dia tidak satisfied gitu ya. Jadi dia dikatakan false untuk all interpretation gitu ya.
Nah, itu unsatisfied. Kalau dia false di semua interpretation, itu dikatakan unsatisfiable. Tapi dapat juga dikatakan falsifiable ya. Ini diagram untuk mencakup pemahaman semua konsepnya. Reputation prosedur atau prosedur sanggahan atau pembuktian kesalahan adalah satu cara untuk membuktikan validitas dengan melihat sanggahan dari negasinya. Jadi kita akan melihat validitas sebuah formula, tapi yang dilihat adalah negasinya ya. Jadi ada sebuah formula, kita tidak langsung melihat validitasnya dari A-nya, tapi dari negasi A-nya. Caranya dengan menggunakan teorema yang sebelumnya sudah kita lihat. Ya, jadi jika misalnya A itu adalah elemen dari formula, maka A itu valid jika dan hanya jika negasi A-nya itu unsatisfiable. Ya, jadi kalau kita mau lihat A itu valid atau tidak, dinegasikan A-nya dan dilihat dia unsatisfied atau tidak. Kemudian A dapat juga kita lihat dia satisfied atau tidak. Caranya apa? Jika negasinya itu falsifiable. Jadi ini salah satu cara untuk melihat validitas sebuah formula, tapi yang dilihat negasinya ya. Tadi bukan langsung melihat formulanya. Nah, tujuannya ini supaya lebih efisien, karena kita dengan harapan ketika dia dinegasikan, kita langsung bisa bertemu dengan kesimpulannya seperti itu. Melihat sebuah formula memenuhi syarat satisfied atau valid dan yang lain, kita bisa menggunakan tabel kebenaran ya. Misalnya di tabel ini adalah tabel untuk formula P maka Q ya. Jadi dilihat hasil akhir dari kebenaran. Tabel kebenarannya adalah bernilai true, false, true. Artinya tidak semua true, sehingga ini bukan valid gitu ya. Tapi ada beberapa yang true, maka ini dikatakan dia adalah satisfied. Demikian juga dengan formula yang ini ya, P maka Q, B implikasi negasi Q maka negasi P itu valid, karena semua nilainya bernilai true. Untuk formula ini ya, V atau Q dan negasi P dan negasi Q ini bernilai semuanya false ya, maka dikatakan bahwa ini unsatisfiable. Mencari kebenaran dengan tabel, mencari status dia apakah satisfied, valid, falsifiable dan yang lain dengan menggunakan tabel kebenaran ini cara yang sangat tidak efisien ya, karena kita akan mengecek 2 pangkat n baris gitu ya. Dan makin banyak atom yang terlibat, tentu makin banyak yang harus kita cek. Logical consequence. Jadi sebuah formula A tidak harus selalu benar di semua interpretasi. Jadi nanti hanya dia benar ketika dia memenuhi untuk suatu set U ya, satu set U. Jadi hanya untuk set itu saja. Tidak semua formula ini A itu harus benar di semua interpretasi. Jadi misalnya U itu adalah sebuah himpunan formula dan A itu adalah formula. A adalah konsekuensi logikal dari U dinyatakan dengan seperti ini ya. A adalah konsekuensi logika dari U hanya jika semua model U adalah model A.
Berikutnya adalah sebuah contoh konsekuensi logika. Misalnya ini ada sebuah formula A, isinya adalah P atau R dan negasi Q atau negasi R. Nah, formula ini kita jabarkan dalam tabel yang ini ya, seperti ini. Tabel di sini semua nilai kebenarannya ya, tabel kebenarannya ini. A itu adalah konsekuensi logika dari P dan negasi Q ya. Nah, ini adalah U-nya ya. Jadi di sini U-nya adalah himpunan dari atom ya, P dan negasi Q. Dan dinyatakan seperti ini, di mana A itu adalah konsekuensi logika dari P dan negasi Q. Nah, ini bisa benar untuk semua nilai P yang true dan nilai Q dan nilai Q yang false, hanya berlaku untuk itu ya. Jadi kalau kita lihat di sini, untuk P true dan Q false itu akan menghasilkan semua nilainya true ya untuk persamaan ini ya. Dan negasi Q-nya juga adalah true ya, seperti ini. Negasi Q-nya juga true. Jadi untuk batasan tersebut maka A adalah konsekuensi logika dari P dan Q ya. Jadi kembali seperti persamaan ini ya, jika A adalah konsekuensi logika dari U hanya jika setiap model U adalah model A. Artinya tidak semua harus benar ya untuk semua persamaan U itu, tapi untuk beberapa set formula dia benar, dimana nantinya model U adalah model A. Jadi kalau kita lihat di sini P, negasi Q dan formula A-nya ini ya, formula ini semua adalah true. Semantic tableaux adalah sebuah prosedur untuk mencari sustainability sebuah formula. Jadi dengan tabel kebenaran, karena ada dua pangkat n baris yang harus kita cek, tentu itu tidak satu cara yang efisien ya. Maka karena itu dibuatlah semantic tableaux ya, semantic tableaux untuk mencari satisfiability ya dari sebuah formula. Caranya simpel. Yang pertama kita harus dekomposisi ya formula ke dalam atom dan negasinya. Kemudian dari situ nanti kita identifikasi dia akan satisfies ya jika dia tidak mengandung atom P dan negasi atom P-nya. Jadi kalau tidak mengandung atom P atau negasi P-nya di formula tersebut, maka formula tersebut dikatakan satisfied. Kita ke definisi ya, sebelum melanjutkan bagaimana melihat bagaimana semantic tableaux dilakukan. Yang pertama adalah literal ya. Yang disebut dengan literal itu adalah atom atau negasi dari atom ya. Dia atomnya atau negasi dari atom. Atom adalah positif literal, tentu negasinya disebut negatif literal. Jadi untuk atom P negasi P adalah complementary literal ya. Jadi untuk P kemudian ada P, pasangan P dan negasi P ini disebut complementary literal. Jadi untuk semua formula A, kalau ada A dan negasi A ini disebut complementary literal. Dan atau A itu adalah
komplement dari negasi A, atau negasi dan negasi A itu adalah komplement dari A. Ya, jadi ini contohnya, ini ada sebuah set literal ya, negasi P, Q, R, negasi R. Q, R itu positif literal, negasi P, negasi R itu disebut negatif literal. Sementara pasangan R dan negasi R ini disebut sebagai complementary literal. Ya, ini terkait dengan istilah ya. Misalnya nih kita punya formula A ya, ada formula A dimana formulanya adalah P dan negasi Q atau negasi P. Kita berangkat dari prinsipal operator ya, prinsipal operatornya adalah dan ini, maka dari sini kita tahu bahwa VA ya, VA itu bernilai true ya, jadi seluruhnya bernilai true. Jika P nya true ya, tentu P nya ini true, dan negasi Q atau negasi P itu true. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ini ada subformula negasi Q atau negasi P itu disjunction. Jadi ini semua true ya, ini semua true apa kalau negasi Q-nya true atau negasi T-nya true. Nah, dari keseluruhan analisis ini dapat disimpulkan bahwa A itu true kalau ya, jika P-nya true dan negasi Q true, atau P-nya true dan ya P-nya true dan negasi Q-nya negasi P-nya true gitu ya. Jadi itu kesimpulannya ya. Jadi ada sebuah teorema ya, bahwa sebuah set literal itu satisfies hanya jika tidak mengandung komplement literal. Nah, dari formula ini kita bisa buat semantic tableaunya seperti ini ya. Misalnya nih dia berangkat dari A ini tadi ya, A ini, kemudian dia adalah P dan negasi Q atau negasi P. Nah, ini kalau setiap ada tanda dan seperti ini, dia akan menjadi koma ya, kemudian diteruskan lagi, maka negasi koma negasi Q ini dihilangkan tanda kurungnya, negasi Q atau negasi P. Nah, setiap ada atau maka dia akan pecah menjadi cabangnya, cabang 1 dan cabang 2 seperti ini ya. Nah, isinya adalah P dan negasi Q, atau ya P dan negasi P. Nah, kemudian dicek di sini ada complementary literal tidak, P dan negasi Q komplementer ya, bukan, dikasih tanda seperti ini open ya. Nah, P dan negasi P kita kasih tanda cross, berarti ini close ya. Jadi kalau dari sini dapat kita simpulkan bahwa formula ini akan satisfies ya, karena untuk formula ini akan dijamin ada nilai yang benar gitu ya. Dari sini akan dijamin akan ada nilai yang salah. Jadi untuk formula ini keseluruhan ada nilai yang salah, ada nilai yang benar. Nah, kalau kita cek formula dengan tabel kebenaran, maka kita temukan ada nilai yang benar, ada nilai yang salah, dan itu konsisten. Nah, kondisi yang lainnya bisa jadi dia dua-duanya close ya. Kalau dua-duanya close apa nih? Kalau dua-duanya close seperti ini, maka dapat dipastikan bahwa dia unsatisfiable ya, bahwa semuanya akan salah gitu ya. Ya, untuk mengerjakan semantic tableaux ya, kita bisa menggunakan namanya classification alpha dan beta formula ya. Nah, alpha formula ini relasinya adalah konjunktif dan ya.
beta formula ini adalah disjunktif ya. Jadi negasi A nilainya adalah A gitu ya. A1 maksudnya negasi A1 adalah nilai A1. A1 dan A2, nah ini A1 nya adalah A1 dan A2 ya. Ini dan ya. Ini dan. Nah, negasi dari negasi atau negasi 2 itu ya saya tuliskan aja sini. Negasi dari A1 dan A2 itu ekuivalen dengan negasi A1 ya dan A2. Nah, kemudian berikutnya negasi dari A1 maka A2 itu ekuivalen dengan A1 ya, A1 dan negasi A2. Nah, seperti itu.